Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Masih di tengah keprihatinan yang sama, di tengah pandemi COVID-19, tentu kita memiliki banyak pergumulan. Tetapi biarlah di tengah pergumulan kita tetap memiliki pengharapan akan hidup yang lebih baik. Dan biarlah di tengah pandemi ini, jiwa-jiwa kita adalah jiwa yang senantiasa merindukan firman Tuhan. Biarlah jiwa kita seperti padang gurun yang gersang yang menanti datangnya hujan. Biarlah jiwa kita senantiasa rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari saat ini kita bersama-sama memuji Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti rusa yang rindu aliran sungai, seperti tanah gersang yang merindukan hujan, saat ini bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu, datang menghadap kehadirat-Mu. Kau mengetahui keadaan diri kami. Kami memiliki banyak kerinduan untuk bersekutu bersama-sama. Kau mengetahui kami memiliki kerinduan untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah jiwa kami yang haus Engkau puaskan dengan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di masa Raya Paskah, Kamis Putih, Jumat Agung dan Minggu Paskah, GKJ Manyis Renggo secara bergiliran akan menerima sakramen perjamuan kudus. Oleh sebab itu, sebelum bersama kita masuk dalam meja perjamuan itu, kembali kita menyiapkan hati kita dengan bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-31, ayatnya yang ke-31 sampai dengan yang ke-34. Yeremia pasal yang ke-31, ayat yang ke-31 sampai 34 yang begini bunyi firman-Nya. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyangmu. Mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan." Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca dan memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan keseharian kita, dalam kehidupan kebersamaan kita, tentu kita pernah melakukan kesalahan dan tentu juga kita pernah meminta maaf dan tentu juga kita pernah mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Ketika kita memperoleh pengampunan, tentu kita akan merasa sukacita. Apalagi orang yang kita ampuni tidak lagi mengulang kesalahannya, tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Tetapi mungkin kita juga sering mengalami kekecewaan karena orang yang menyatakan permohonan maaf, ingin diampuni kesalahannya, mengulang kesalahan yang sama kepada kita. Bukan hanya sekali, dua kali, tetapi mengulang kesalahan yang sama berkali-kali, tentu itu mendatangkan kekecewaan kepada kita. Dan mungkin ketika saudara, teman, ataupun siapapun yang memiliki kesalahan kita, memohon ampun lagi kepada kita, kita tidak akan mengampuninya. Karena kita merasa telah dikecewakan, dibohongi dan dihianati. Perkataan maaf yang diucapkan hanya kembangi lambe, hanya lamis, hanya ada di permukaan. Tetapi kalau kita melihat
keberadaan saudara kita yang melakukan kesalahan dan dosa berkali-kali, bukankah sejatinya kita juga sedang melihat diri kita sendiri? Kita sedang melihat diri kita di mata Allah. Bagaimana kita terus melakukan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang sama yang terus berulang kali kita lakukan. Kalau kita boleh merasakan kecewa karena orang yang kita ampuni dosanya melakukan kesalahan yang sama, bukankah kita juga saat ini bisa melihat bahwa mungkin Allah memiliki kecewaan yang sama seperti yang kita rasakan. Tetapi inilah Allah kita, Allah yang sabar, Allah yang penuh kasih, Allah yang senantiasa memberkati dan mengasihi kita. Tidak ada satu detik pun dalam hidup kita yang kita lewatkan tanpa kasih Tuhan. Kasih Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Tadi Yeremia mengisahkan bahwa Allah telah menuliskan namanya di dalam hati kita supaya kita benar-benar mengenal Allah, supaya kita boleh semakin dekat dengan Allah. Allah menuliskan namanya di dalam hati kita masing-masing. Jikalau sedemikian kasih Allah terhadap kita, apakah kita masih memiliki egois, memiliki kecongkakan? Maka kita tidak memiliki rasa malu atas setiap dosa-dosa kita. Saya rasa kita harus malu. Karena dengan mudahnya kita berdoa dan memohon ampun kepada Tuhan, tetapi dengan mudahnya juga kita melakukan kesalahan yang sama, melakukan kesalahan itu berulang-ulang. Saat ini juga Allah menyatakan kasih-Nya melalui perjamuan kudus yang bersama-sama akan kita terima. Oleh sebab itu, sekali lagi sebelum masuk dalam perjamuan, saya mengajak Bapak Ibu Jemaat, mengajak kita semua untuk menyiapkan hati kita, untuk mengakui kesalahan-kesalahan kita dengan kerendahan hati kita. Karena Allah sendiri menyatakan bahwa perjamuan kudus, pengampunan dosa itu tersedia bagi setiap orang, terutama bagi mereka yang dengan sadar dan dengan segala kerendahan hati dan diri mereka mengakui, menyatakan dosa-dosanya dan ingin memperbarui hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita menyiapkan hati, menyiapkan diri kita supaya kita boleh merasakan perjamuan kasih dalam perjamuan kudus itu dengan hati yang bersukacita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa kerap kali kami mengecewakan-Mu, kami melanggar perintah-perintah-Mu, kami melakukan dosa dan kesalahan yang sama. Oleh sebab itu ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati dan diri kami mengakui kelemahan dan dosa kami. Kami juga mengakui bahwa Engkau adalah Allah yang begitu besar, Allah yang begitu mengasihi kami, sehingga di tengah rasa kecewa-Mu, di tengah perbuatan dosa kami, Tuhan senantiasa memberkati dan mengasihi kami. Seperti perjamuan kudus yang senantiasa Engkau sediakan bagi kami. Demikianlah wujud kasih-Mu yang boleh kami rasakan dan kami ingat. Sebelum bersama-sama kami masuk dalam meja perjamuan itu Tuhan, mampukan kami untuk menyiapkan hati dan diri kami. Biarlah kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu dengan ucapan syukur kami yang tulus. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami memohon dan berdoa. Amin.